Di video ini, kami sudah merangkai materi seputar penjabaran aspek apa saja yang mendasar keamanan suatu komputer. Ingin lebih tahu ada apa saja rangkaian materinya? Mari kita simak video berikut ini. Let's check it out. Keamanan informasi merupakan satu hal yang penting yang wajib dilindungi untuk setiap individu dari kita masing-masing. Pada dasarnya, keamanan informasi memiliki sifat yang penting dalam mengamankan suatu yang bersifat rahasia. Dalam hal ini, keamanan informasi adalah suatu perlindungan atau pertahanan dalam suatu data di pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan juga bersifat mencegah dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk mengelola dan mengatur. Ada yang namanya segitiga CIA, yaitu memiliki kepanjangan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Segitiga CIA merupakan panduan keamanan informasi untuk sebuah organisasi. Kerahasiaan akan memastikan suatu privasi data dengan membatasi akses melalui enkripsi dan autentifikasi. Lalu integritas menjamin bahwa sebuah informasi akan akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir, ketersediaan memastikan sebuah informasi akan dapat diakses oleh orang yang berwenang. Definisi segitiga CIA yang pertama, confidentiality atau yang memiliki arti kerahasiaan atau privasi, yaitu sebuah kebijakan suatu perusahaan harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf yang berwenang dan memastikan hanya individu yang berwenanglah yang mengakses informasi tersebut atau data tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah integrity atau integritas atau dalam bahasa lain keakuratan. Sebuah data tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak boleh diubah oleh entitas yang tidak sah. Izin file dan kontrol akses user dapat mencegah akses yang tidak sah saat pengiriman data. Dan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Sebagai pengguna suatu alat, pastinya akan memerlukan pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan suatu sistem. Sebuah rencana harus dijalankan dengan cepat untuk memulihkan dari bencana alami atau perbuatan manusia. Tak hanya informasi saja yang harus diamankan, data pun harus diamankan. Pentingnya mengamankan sebuah data dengan prosedur dan didukung oleh teknologi yang melindungi dari kerusakan data, kehilangan data, ataupun kebocoran data. Adapun beberapa cara untuk mengamankan sebuah data, yaitu dengan cara mengaktifkan two-factor authentication. Namun perlu disadari bahwa seorang user juga harus memiliki pemikiran untuk mengamankan datanya sendiri. Dan ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh setiap individu. Hal tersebut tentunya penting bagi user untuk memikirkan ketika menginput sebuah data yang sangat penting untuk jangka panjang. Ada beberapa jenis keamanan data. Yang pertama, enkripsi. Sebuah data harus dienkripsi. Enkripsi sendiri memiliki arti, yaitu proses konversi informasi ke dalam sebuah bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah dan hanya orang terpercaya dan berwenang dengan kunci rahasia atau kata sandi yang dapat mendeskripsi data tersebut dan mengaksesnya dalam bentuk asli. Autentifikasi adalah sebuah proses untuk mencocokkan atau memastikan suatu pengenalan. Dalam hal autentikasi, ini adalah sebuah proses atau metode keamanan data yang secara khusus difungsikan untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi user secara akurat sebelum diberikan hak akses ke suatu data tertentu. Ada beberapa cara untuk melindungi keamanan data. Yang pertama, bisa kita gunakan private browsing atau bisa kita sebut sebagai incognito mode. Yang kedua, gunakan kata sandi yang unik untuk setiap akun. Jangan sampai sama persis dengan akun lainnya. Yang ketiga adalah gunakan nirkabel atau wireless secara aman dan jangan pernah mengakses sebuah jaringan terbuka. Yang keempat adalah jangan terlalu terbuka memberikan sebuah informasi penting dari data pribadi Anda di platform sosmed. Yang kelima adalah rutin membersihkan cookies dari web browser kita. Dan yang terakhir, gunakanlah VPN. Selanjutnya, celah-celah keamanan.
Pada dasarnya suatu keamanan sistem tentunya memiliki celah kerentanan tersendiri yang akan mengakibatkan pelanggaran keamanan dalam suatu sistem. Vulnerability atau celah keamanan bisa disebut sebagai kesalahan suatu sistem atau program. Celah keamanan juga bisa diakibatkan karena user itu sendiri. Mengapa user juga disebut celah keamanan? Ada beberapa hal yang menjadi sebuah permasalahan suatu celah keamanan bagi seorang user, yakni diantaranya yaitu menonaktifkan antivirus ketika mengunduh software bajakan. Pada dasarnya mengunduh software bajakan adalah perbuatan ilegal. Ditambah jika software bajakan tersebut disisipkan sebuah malware yang akan merusak file sistem komputer. Memang sulit untuk menentukan pilihan jika kita ingin mengubah software ori. Terkadang kita bimbang untuk membayar sebuah lisensi berbanding untuk mengunduh software bajakan yang gratis. Yang selanjutnya, user telah memanipulasi sosial untuk membagikan beberapa data pentingnya untuk memamerkan di sosial media ataupun internet. Bahkan user awam akan tertarik tipu daya jika mengklik link yang bertujuan untuk mengisi data penting untuk hal menarik perhatian user awam. Selanjutnya ada rentannya celah keamanan sebuah sistem. Dapat diketahui dalam bentuk simulasi penetrasi suatu sistem, di mana sistem tersebut diuji kerentanan dari berbagai cara supaya membuat sistem dapat memperbarui sistem agar lebih aman dan optimal. Selanjutnya, celah keamanan juga ditemukan di perangkat keras, yakni ketika user tidak meningkatkan keamanan pada suatu hardware. Alhasil ketika hal buruk terjadi, maka perangkat keras akan mengalami kerusakan fatal, bahkan menyebabkan hilangnya ketersediaan data. Oke, di materi selanjutnya kita akan membahas sebuah materi yang bertentangan dengan malware. Perlu diketahui, malware adalah sebuah singkatan dari malicious software atau bisa disebut dengan perangkat lunak berbahaya. Malware adalah sistem file jahat yang menyerang sebuah komputer. Setiap jenis malware juga dapat digunakan untuk hal yang melanggar keamanan seperti mencuri data, melewati kontrol akses, serta menimbulkan bahaya terhadap sistem atau merusak sistem. Tanpa lama lagi, kita akan membahas jenis-jenis malware apa saja yang ada dalam teknologi internet. Yang pertama adalah malware spyware. Yang kedua ada adware. Yang ketiga ada malware bot, dari kata robot. Selanjutnya ada ransomware. Selanjutnya ada rootkit. Dan selanjutnya ada scareware. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih gejala-gejala malware pada komputer atau PC. Adapun jenis malware yang dapat menginfeksi sistem, berikut adalah gejala umum malware. Seperti penggunaan performa CPU meningkat drastis, kecepatan komputer menurun atau bisa disebut lagging, komputer sering mengalami gangguan atau kerusakan atau bisa disebut error, lalu kecepatan penelusuran web menurun, terus terjadi masalah yang tidak dapat dijelaskan pada sambungan jaringan, bisa dibilang request timeout, dan juga file kita bisa berubah atau file terhapus, terdapat file atau program icon desktop yang tidak diketahui atau tiba-tiba ada software yang terdownload sendiri, dan ada beberapa program yang mati atau terkonfigurasi ulang sendiri. Ya, itulah macam-macam gejala-gejala malware pada komputer PC. Selanjutnya kita akan membahas seputar serangan terhadap keamanan komputer. Seringkali kita menemukan berbagai macam serangan terhadap komputer, baik disadari maupun tidak disadari. Maka dari itu, saya akan membahas apa saja serangan-serangan terhadap suatu keamanan komputer. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dan menjelaskan teknik penyerangan tersebut. Yang pertama, rekayasa sosial. Rekayasa sosial merupakan serangan akses yang berupa memanipulasi individu agar melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia. Pelaku rekayasa sosial sering mengandalkan kesediaan seseorang untuk memberikan bantuan, namun mereka juga mengincar kelemahan orang. Berikut ini adalah beberapa jenis serangan rekayasa sosial, yaitu ada pretexting, yang dimana penyerang menghubungi individu dan berbohong untuk mendapatkan akses ke data rahasia. Yang kedua ada tailgating, jika penyerang dengan cepat mengikuti orang yang berwenang ke lokasi aman, atau bisa dibilang membututi ya. Yang ketiga, something for something,
bila penyerang meminta informasi pribadi dari satu pihak dengan imbalan, misalnya hadiah. Selanjutnya ada penyerangan DOS atau serangan penolakan layanan. Bisa dibilang ini adalah penyerangan dalam hal website. Serangan DOS sendiri adalah jenis serangan jaringan. Serangan DOS menimbulkan beberapa macam gangguan layanan jaringan untuk pengguna, perangkat, atau aplikasi. Ada dua jenis utama serangan DOS, yaitu volume lalu lintas yang terlalu besar atau paket dengan format berbahaya. Bisa dilihat dalam gambar di samping, itu ada serangan DOS melalui internet, lalu ke penyerang terhadap ke klien. Selanjutnya ada phishing. Phishing terjadi apabila pihak berbahaya mengirimkan email palsu yang dibuat seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan terpercaya. Tujuan pesannya adalah untuk menipu menerima agar menginstal malware di perangkat mereka atau berbagi informasi pribadi atau keuangan. Contoh phishing adalah email yang dipalsukan agar tampak seolah dikirim oleh toko retail atau toko yang original yang meminta pengguna untuk mengklik link agar dapat mengklaim hadiah tersebut. Link mungkin membuka sebuah situs palsu yang meminta informasi pribadi kita atau mungkin menginstal virus. Dan kejadian tersebut banyak sekali korban yang sudah kehilangan data pribadinya dan digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh penyerang. Nah, dalam video ini kami menyimpulkan bahwa semakin berkembangnya teknologi suatu sistem, maka akan semakin banyak serangan-serangan yang akan menyerang kerentanan celah yang sangat kecil dari sebuah sistem. Kita sebagai seorang user, alangkah baiknya membagikan suatu pembelajaran apa itu keamanan atau privasi dalam teknologi kepada orang-orang awam sekitar kita. Masalah ini dapat kita minimalisir sebuah kejadian yang akan merugikan seseorang di dunia teknologi, khususnya orang awam. Teruntuk kita semua yang sudah mempunyai pengetahuan tentang cybersecurity, pastinya kita harus lebih berhati-hati dan mempunyai firasat yang tinggi dalam memilih keputusan. Baik, untuk mengamankan PC saya secara pribadi, saya melakukan 3 hal. Yang pertama, yaitu menggunakan antivirus yang fungsinya untuk mencegah atau mendeteksi adanya virus di komputer saya. Cara yang kedua yang saya lakukan adalah tidak menginstal software-software bajakan atau mengklik link-link yang tidak jelas dan bukan dari sumber resminya. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan password yang kuat dan berbeda-beda setiap akunnya. Jadi tidak gampang untuk dilacak orang atau dibobol dari segi password saya. Ya, pendapatku untuk upaya mengamankan sebuah PC atau komputer itu cukup mudah ya. Pertama, untuk selalu menyalakan antivirus dan firewall. Yang kedua, selalu melakukan backup file secara rutin dan secara berkala. Bahkan baik mau pakai drive atau layanan cloud itu bisa saja. Yang ketiga juga jangan asal mengunduh software yang bajakan. Dalam arti jika itu softwarenya bajakan gratis dan yang aslinya bayar, kita lebih baik yang menggunakan yang bayar. Dan juga ketika kita mengunduh software bajakan, mungkin dalam arti pengcrackannya ini disisipkan sebuah virus yang dapat merusak sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah kita harus rutin melakukan pengecekan pembaruan sistem operasi kita, baik Windows, Linux maupun macOS. Cara paling praktis mengamankan PC atau komputer, jangan asal mengklik link sembarangan. Jika ada email yang tidak kenal atau orang lain tidak kita kenal, jangan asal klik link kalau dia mengasih link, karena link tersebut sangat berbahaya dan rentan, bisa ada malware atau virus di dalamnya. Terus kalau misal di website jangan asal, misalnya kalau ada iklan asal atau pop-up kayak promo gitu menemukan hadiah, jangan asal pencet, karena itu dia tuh bisa minta data kita, karena data kita tuh sangat penting bagi dia. Terus kalau misalnya mau mengamankan Chrome atau website gitu, bisa pakai tambahin plugin kayak McAfee atau Avast gitu supaya aman. Kalau keamanan komputer yang saya pakai biasanya adalah Windows Security. Kalau misalnya pakai yang lain kan harus berbayar, jadi saya pakai yang gratis aja lah, karena udah cukup lah bawaannya. Demikianlah video kami kali ini tentang berbagai macam aspek dasar keamanan suatu komputer di dunia teknologi internet. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih telah menyimak video kami dari awal. Stay safe and stay confident.